Lu termasuk orang yang nggak ngerubah apa-apa nih, gitu loh. Nggak ngerubah. Di era sekarang semua orang rubah macam-macam, mau ini ganti ini. Apanya yang dirubah? Looknya, cara apa, perawatan dan lain. Lu kayaknya asik-asik aja, nggak terlalu pusing pakai begituan. Masih asli semua dari atas bawah gue lihat tuh. Masa gitu sih? Iya. Nih hidung gue operasi nih. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hai, kangen banget kau lah. Ibu Prani, udah langsung Ibu Prani aja. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Ina Febrianti makin celing, makin glowy, makin semuanya ya, Nak? Alhamdulillah. Iya kan, dalam waktu dekat 2 film akan muncul sekaligus. Ya, film ya. bagus lagi. Wih, ya, gitulah. Congratulations ya buat Budi Pekerti. Makasih, Alvin. Special screening ya, world premiere di Toronto International Film Festival. Dan kalian semua kesana. Kita semua kesana, 10 orang kesana. Seru banget. Gimana ceritanya, sharing kita dong? Jadi Budi Pekerti ini adalah sebuah film yang disutradarai oleh Regas Banuteja. Anak muda ya? Salah satu sutradara menurutku aset negara. Dia akan punya masa depan yang bagus karena memang dia sutradara yang sangat serius dan keren. Dan film-filmnya terbukti memang beberapa kali kemarin menang Piala Citra. Betul. Dan yang Budi Pekerti ini kita diundang oleh TIFF untuk world premiere di sana. Dan mendapat sambutan yang luar biasa. Mantap. Ya, udah kita nggak sabar nunggu ya. Deg-degan juga. Deg-degan. Oke, si tokoh Ibu Prani ini kan menarik sekali gitu ya. Tokoh yang Ina perankan ini, Ina selalu dapat peran yang bagus-bagus sih. Ingat kan zaman dulu kala ya, aku pernah main bareng Ina loh. Dia jadi pacar aku. Siapa namanya? Tony. Ingat dia. Jahat tapi dia. Ditawarin Ari ya si Prani ya. Jahat-jahat baik lah. Anyway, Ibu Prani. Tokoh yang Ina perankan di Budi Pekerti ini menarik buat aku ya. Guru BP yang kemudian dengan apa yang dilakukannya ya tertangkap oleh orang dan memviralkannya. Iya. Nah, cocok dengan situasi sekarang ini sangat juga, relate dengan tapi dengan kemasan yang menarik kalau buat aku ya. Iya. Ya, nah. Sangat. Maksudnya film ini digarap itu sebenarnya sangat kehidupan sehari-hari yang di sana aku ngelihat secara look memang maksudnya nggak semua orang dibikin senatural mungkin. Bahkan aku tuh dibikin ya begitulah, nanti nonton sendiri ya. Dia kaget dengan hasilnya gitu. dia. Mbok-mbok Jawa gitu. Nah, even Prilly Latukonsina yang cantik begitu dibikin benar-benar jadi anak skena yang bawahnya pakai celak terus ditindik. Jadi kita semua mendapatkan peran yang berbeda dengan peran kita sebelumnya. Gitu. Jadi salah satu yang menarik di situ tantangan kita. Riset 3 bulan katanya. Apa? Prosesnya tuh 3 bulan sama syuting, tapi kita sebelumnya itu intens dengan Regas satu-satu. Gitu. Tantangannya apa? Bahasa Jawa? Nggak cuma nggak cuma bahasa Jawa, karena memang si skripnya sendiri itu kan punya intensitas yang gila sih. Si Bu Prani ini, terutama dia itu karakter yang sentral di situ, dan gue tuh syuting tuh setiap hari ada, karena setiap scene ada gue. Dan day by day itu tantangannya intensitasnya makin naik gitu. Jadi emang berat sebenarnya. Dan satu lagi memang karakternya berjarak sama gue. Bener-bener gue yang begini ya yang tapi ini beda loh. Ini mah cantik ini. Biasa gue tahu lo kan dia. Sepatu buat lo mana? Buat Alvin gue datang ke sini pakai rok nih, nggak pernah loh gue pakai rok. Dia pakai rok, turun mobil tadi. Luar biasa, kaget gue. Biasanya gue kayak gini nih, sendal jepit. Iya, kan? Sendal jepit lu tuh. Gue tadi mikir, enggak sendal jepit juga turun, sendal jepit sih habis ini ganti apa gitu ya. Ternyata turun udah cantik begini, sampai si Yopi aja bingung diajarin anak gue, mama nggak boleh ini ya, nggak boleh selebor ya sekarang katanya. Enak ya.
Ada anak yang ngajarin make up, yang nomor 3 tuh yang ngajarin ya? Nomor 2? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Anak gue cewek, dua-duanya tuh jagoan banget make up. Mereka tuh kayak tutorial YouTube itu mereka tahu banget. Sementara Maya begini aja. Yang, oh ya udah belajar dari mereka. Yo, how lucky you are ya, ada 2 langsung sekaligus. Nah, lebih suka peran antagonis atau protagonis? Sejauh ini sih peran yang gue perankan ada antagonis sih, pernah ya nggak ya sih gue antagonis? Pernah sih sekali. Iya. Intinya adalah peran yang gue pilih, maksudnya yang datang pada gue dan juga gue picky sih, agak picky. I know. Nanti gue akan sampai pertanyaan tapi udah ngomong duluan. Ya nggak apa-apa, lu agak picky, bukan agak picky, emang picky kalau lu bilang. Picky bener. Picky banget. Iya. Nah, nggak berubah. terus. Sorry gue potong. Karakter-karakter yang datang ke gue dan memang yang gue terima itu adalah karakter yang menantang sebenarnya. Dan amazingly memang misalnya gue ditawarin tuh sutradara gila gitu kayak Jenar Maesa Ayu itu kan kurang ajar banget. Dia tuh ngasih gue skrip itu yang susah-susah pasti gitu. Pernah gue main film judulnya Nai itu satu film itu muka gue sendirian, nggak ada orang lain. Bayangin nggak sih gue mesti main sendirian, gimana caranya orang mesti nggak boleh ngantuk ngeliat film itu kan. Kalau gue obsesi naik banget ya. Kalau gue salah deliver subtext-nya nggak bakalan bisa jadi film bagus kan. Jadi itu tantangan kayak gitu sih yang gue senang. Nah, di Budi Pekerti ini sendiri compare tuh yang lain? Budi Pekerti ini sebenarnya gue tuh sebenarnya ditawarin banyak film gitu kan. Kadang-kadang jadi mamanya peran utama itu gue kayak boleh nggak peran yang lain dong gitu, jangan yang jadi mamanya siapa terus yang kamu kawinnya kapan gitu, gue nggak suka tuh kayak gitu. STD terus ya? Yang itu aduh yang lain aja deh gitu. Gue tuh yang harus yang Bu Prani ini memang ibunya 2 anak ini, Angga dan Prilly gitu. Dua-duanya juga ada sakti ya namanya ya. Dengan suami yang juga keren gitu, Dwi Sasono yang main. Tapi yang gue lihat adalah yang menantang di sini Bu Prani ini punya layer yang banyak ya. Dia ibu rumah tangga, dia guru BP, terus dia juga guru BP yang unik, terus juga dia punya prinsip, terus dia punya persoalan-persoalan yang di film itu memang konfliknya sendiri. Konfliknya gila banget gitu. Nah itu tuh tantangan. Dan satu lagi gue harus menjadi seorang ibu Jawa yang which is dia harus bisa bahasa Jawa Jogja. Jogja itu kan bahasa Jawanya beda. Betul. Dengan kalau gue kecenderungan bahasa Jawanya bahasa Jawa Timur. Kalau Jogja tuh beda ternyata. Misalnya kamu mau kemana gitu. Kalau bahasa Jawa Tengah tuh kue arep nandi. Koe arep ningdi. Kalau bahasa Jawa Timur kate nangdi. Kan beda gitu. Jadi bener-bener gue sering salah sebut tuh. Enggak itu Jawa Timur kata Regas. Jadi itu tuh. Dia yang benerin ya? Dia yang benerin. Sampai segitu detailnya. Sangat detail. Dan ternyata juga orang Jogja itu juga ekspresi dan gesturnya sangat berbeda dengan orang Jawa Timur yang lebih spontaneous dan lebih berani. Maksudnya lebih kalau misalnya ada konflik tuh mereka mana gitu. Kalau orang lah Jawa Timuran. Kalau orang Jogja marah itu dia bisa punten nggih, Bapak niki ngene tapi marah. Tapi dia masih tetap nahan. Nah, itu kan gesture makin gitu. Senang dong dia dikasih gitu ya. Wah, itu kayak makin senang dia. Detil-detil itu yang maksudnya oke gitu maksud. Itu sangat dalamnya dapet tuh dari situ di explore. Gak cuma itu aja tapi ya wah. Nah, itu dia. Seru. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Main dalam sebuah film yang membuat kita tertantang untuk explore ke dalamnya kan dengan kemampuan yang kita miliki ya gitu kan. Seperti itu ya. Insyaallah. Tapi si paling besar ini si Sulung udah mulai Nura itu udah mulai ngikutin kamu ya. Awalnya kan dia nggak mau tuh. Paling nentang tuh kan Nura kalau nggak salah kan dulu kan nggak mau ikut Nura ini. Nura itu gini dia anak gue itu. Nggak mau kayak mama. Iya gitu. Kan. Tapi ternyata gitu. Dia mengikuti jejak gue. Naik gunung. Dia udah sempat naik Gunung Semeru ya, umur 10 tahun bareng gue. Tahun berapa tuh? 2000. Lu banget ya. Ternyata dia paling kayak gue. Sekarang dia udah mulai syuting dan sangat serius gitu. Dia cukup serius sih. Gue lihat, bagus. Memang dia mau ke situ. Apa yang lo ngarahin apa nggak sama sekali nggak? Kalian ngarahin nggak sih Bapak secara kalian berdua kan
di bidang itu ya, di ini yang sama gitu loh. Kadang-kadang dia itu kalau pegang skrip mah tolong dong bedahin skripnya, bantuin gitu ya. Kadang-kadang gue bantuin untuk gini ya caranya gitu yang setahu gue. Dia ikut acting club apa ikut ya? Dia ikut setiap ada program di Huma Art Center di Jagakarsa itu dia ikut. Gym for Actors-nya, acting course-nya dia ikut semua. Tapi bergerak di bidang ini kan sempat ditentang kan sebetulnya dulu ya? Pasti ya, semua orang tua pasti akan mempertanyakan gitu. Apalagi zaman kita dulu ya, tahun 90-an itu, aku mau serius di teater. Gue belum lahir di 90-an kayaknya. Masa sih serius loh? Beneran. Iya anak 90. Jangan gitu dong, gue merasa tua banget. Enggak lah. Sendirian. Jangan gitu lah. Aduh dia apa teman syuting yang menyenangkan nih satu ini, aku pengalaman syuting sama dia seru dengan ceplas-ceplosnya dengan apa adanya dia kebayang gitu apa lawan mainnya dia. Anyway dulu sempat ditentang terus kemudian ya bukan ditentang sih, dipertanyakan gitu. Jadi kayak sempat gue tuh udah kamu masuk akuntansi aja gitu. Orang tua zaman dulu kan hanya memikirkan yang gampang kerja gitu loh. Hah, akuntansi, boro-boro gue mikirin angka aja, kepala gue udah pusing. Ternyata gue memang kita mungkin ya baru tahu ke belakang gitu, di belakangan bahwa cara belajar orang beda-beda. Otak kanan, otak kiri. Nah gue tuh sangat otak kanan ternyata, yang beneran gue kalau lihat angka tuh kayak kelayangan gue. Bukan cuma kelayangan kali, lu udah. Tapi menurut lu sekolah acting tuh penting gak sih? Karena di era sekarang begitu banyak produksi film lagi, ada web series, ada semua, ada bener-bener pure film dan lain-lain gitu loh, begitu banyak. Sekolah acting tuh menurut gue gini loh, setiap orang itu pasti punya pintu masuk masing-masing. Maksudnya channeling, jadi ada yang mind center, ada yang feel center, ada yang body center, kayak Mas Yayu Unru contohnya, beliau itu terstimulus oleh perasaannya ketika dia pakai sense of body-nya. Gitu. Nah terus kalau ada orang yang mind center banget, dia analitik banget, lalu ada yang feel center. Nah kenapa menurut gue perlu gitu kita tahu kekuatan kita dari mana? Oh kalau kita tahu gitu, menurut gue acting course atau sekolah acting itu nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya untuk kita mengetahui peta kita tuh di mana sih gitu, dan bagaimana kita bekerja sama dengan sutradara yang berbeda. Itu sih mungkin ya, karena kalau seni itu kan nggak ada 1+1 sama dengan 2, bukan sekolah yang seperti itu. Lu sadar nggak sih lu lebih tenang sekarang gitu? Serius? Udah tua beda. Masa gue masih lebih tenang loh, lebih tenang. Dengan cara ngobrol masih ya more or less masih ada. Nggak hilang itu tuh, nggak bisa karakter kan. Tapi lebih tenang, lebih tek. Emang dulu nggak ya? Dulu lebih spontan kali ya. Gitu ini ya. lebih ya. Nah gitu. Nah gitu. Ya syukurlah. Jam terbang anak 3 ya. Jadi beda gitu ya. Udah terbiasa ngomel sama anak-anak kan. Jadi mesti karena ada satu chapter di mana dia memang sempat ngilang dulu dari entertainment industry ya, sempat ya. Ya 7 tahun lah gue di rumah ngurusin anak-anak. Setelah nikah sampai 7 tahun tuh gue memang membesarkan anak-anak. Kebetulan anak gue kan rapet-rapet tuh 3 langsung jebret. Emang dibikin begitu? Enggak lah. Oh enggak, kan ada yang di planningin biar nanti. Bunting lagi gitu 3 kali. Doyan kali, kan bisa jadi kalau bunting kan doyan dibunting. Sampai laki gue awas lo ya. Nambah lagi di. Udah ketiga no. Aduh. Tapi pelajaran apa dari 7 tahun sempat meninggalkan pekerjaan yang mungkin lu sayangin, cintai demi untuk family ya gitu. Pastilah, setiap ini kan harus ada pengorbanan ya. Apa yang kita cintai, untuk apa yang kita cintai. Gitu. Kita harus punya sesuatu pengerahan gitu ya. Karena menurut gue ketika gue punya anak kecil tuh kan usia-usia yang penting untuk ditemani gitu. Ya 7 tahun gue nggak ngapa-ngapain gitu. Gue meninggalkan gue yang dulu ya tiap hari bawa mobil, terus tiba-tiba belok ke gunung mana, naik gunung gitu. Jadi mobil gue itu ada ransel, ada sepatu gitu. Pulang ke rumah cuma tinggal kasih
baju kotor berangkat lagi. Lu percaya nggak, lu buka mobil gue belakangnya kayak gitu sih masih sama. Oh, tas dong gitu. Ada koper, ada pas, ada bukan jadi. Ada ransel, ada semua sepatu yang. Jadi anytime mau ngapa-ngapain gampang banget. Belok ya. Gue masih Gue sirik itu, tapi gue juga masih sebenarnya, cuma nggak segila dulu ya. Kalau dulu kan nggak pulang-pulang pergi aja tuh. Tidur di parkiran, pom bensin gitu zaman dulu tuh ya Allah. Tapi sekarang gue masih begitu. Sekarang gue masih begitu, gue masih kayak. Tapi anak-anak lu gimana gitu nggak? Mereka udah ikhlas sama kayak gini. Emaknya udah begini mau diapain lagi kan ya? Mereka udah paham sih, mama meditasi dulu ya, 2 minggu gitu. Jadi kayak gue tuh mobil gue itu namanya Bambang mobil gue. Iya Bambang. Punya namanya Bambang. Dia harus mobil gede kalau nggak bisa. Terus? Dia kalau lari di tol diem-diem ya, tapi ini nggak apa-apa. 170 km per jam. Tandanya kan menguasai ya. Nggak boleh sih sebenarnya. Nggak boleh, jangan ikutin. Nggak boleh ya. Nggak usah ikutin. Tapi kalau emang itu suka nggak sadar ya nggak apa-apa. Tiba-tiba kok 170 gitu. Iya, kan enak gas. Kan sambil meditasi, Iya itu salah satu cara melatih. Kalau bilang gue lebih tenang, mungkin itu salah satu meditasi gue tenang di jalan gitu kan. Jadi gue sering banget bilang ke Jakarta, Bali, Jakarta tuh sendirian. Keren. Jadi berhenti di Jogja, jalan-jalan, berhenti di Surabaya. Next janjian ya ketemu sana. Bener ya? Tengah-tengah jalan kita ketemu, nanti kita konvoy gitu. Mantep, kangen gue kayak gitu-gitu dulu ya. Lama banget. Tapi yang bikin akhirnya lu comeback lagi, balik lagi. Dan teater udah pastinya. Dan teater hampir tidak terpisahkan dari yay gitu loh. Jadi dulu tuh sempet desperate sih ya gue ya kan. Kemarin sorry gue nggak waktu lu invite buat teater gue nggak sempet. Oh it's okay. Gue tahu lah teman-teman yang sibuk-sibuk itu gue paham lah. Gue so sibuk kok. Ini teater apa yang gue undang? Kan terakhir ngundang apa tuh, ada pementasan apa? Lupa gue juga. Saking banyak ya udah nanti kita browsingnya. Terus saya tulis saling teks aja ntar. Lupa. Terus. Apa tadi lu pertanyaannya? Teater, kecintaan terhadap teater. Oh udah tua bener berarti nih lu. You younger than me. 5 years Sorry, I need rating gue. Iya boleh. Kopi boleh kopi. Silakan kopi dulu Bu. Ibu mesti jalan-jalan agak banyak Bu. Kita kembali aja yuk. Pinjam dulu ya ibunya ya, bentar ya. Kurang piknik nih. Iya, habis syuting mulu. 2 film besar akan keluar, dua-duanya filmnya gue tunggu. Kalau yang kedua itu Gadis Kretek itu di platform Netflix. Jadi bukan film layar lebar ya. Kalau yang Budi Pekerti di bioskop tanggal 2 November. Anyway, punya saudara keluarga yang juga bergerak di bidang yang sama misalnya. Itu rasanya bagaimana sih? Bergerak di bidang yang sama siapa? Di entertainment industry misalnya ada gitu loh. Saudara? Ipar, saudara. Oh, ipar. Iya. Lupa ya? Iya. Ternyata ya. Sebenarnya gue, saudara-saudara gue kayak Mbak Yanti, Krisdayanti, Yuni Syara, meskipun dengan ruang yang berbeda gitu ya. Mereka di Tarik Suara, gue di seni peran yang sangat picky ini gitu ya. Terus sementara Nunu Datau, ipar gue yang juga masih sangat aktif di dan produser sekarang produser gitu. Jadi emang dunia kita, anak gue juga sudah mulai terjun ke dunia seni peran gitu ya. Menarik sih sebenarnya juga kita kalau ketemu obrolan kita ya seputar itu juga. Industri seru saling mensupport gitu. Hampir nggak bisa tinggalin teater ya, apa nggak bisa tinggalin teater? Kayaknya sih sulit ya. Kalau teater tuh gue udah kecebur gitu ya. Dan ketika lo sudah sekali, kayaknya lo pengen balik lagi. Jadi dulu itu setelah 7 tahun gue di rumah, maksudnya gue fokus untuk family anak. Iya. Ternyata di tahun ke-7 gue udah kayak gue bikin dokumenter. Gue kan juga maksudnya dulu itu passion gue bikin film sempat gue udah deh gue nggak mungkin berseni peran lagi gitu, gue mau di belakang layar gitu. Gue sempat bikin film Tuhan pada jam 10 malam, terus juga Selamat Siang Risa. Itu sempat gue dapat beasiswa ke Asian Film Academy Busan. Terus balik ke sini, balik lagi ke teater gitu, karena kayaknya jalannya gue ke situ ya, jalannya gue di teater dan jauh lebih aktif dibandingkan gue dulu sebelum gue nikah. Malah lebih fokus gitu ya, lebih koridornya ada
kayak lo ada jalannya pathnya ini lo di sini aja nih gitu. Diarahkan selalu ke situ ya. Balik lagi. Terakhir tuh gue main teater itu di Mesir tahun 2021 sih gitu. Jauh ya? Jauh. Panas dong. Gue main teaternya ke sana, Perancis, Mesir, gaya ya. Gaya banget, lu gak ngajak gue lagi, anak-anak gak ngajak gue. Gimana sih? Anyway, di seni peran ada role model yang kira-kira Ina bisa share nggak sama viewers kita? Di mana, sorry? Di bidang seni peran ada role model yang Ina bisa share yang kamu suka lah, misalnya lo suka, yang lo paling... Di Indonesia sekarang ini aku suka banget dengan banyak pemain-pemain baru ya. Yang di Indonesia tentu saja kita tahu Reza Radian. Pasti. Dia punya kemampuan yang gue bilang, yang tadi pintu masuk orang ada 3. Macam-macam. Dia punya tiga-tiganya. Dia stimulunya tuh bisa main center, feelsnya semuanya tuh gila si Reza tuh. Terus ada Raihanun yang aku juga suka banget, aktingnya tuh bener-bener yang dia natural dan sangat kuat ya anak itu ya. Kuat banget, terus banyak tentu saja Ibu Christine. Ibu Christine kayak misalnya kemarin gue syuting Bumi Manusia, gue sowan ke beliau, gue nanya karena udah lama juga nggak syuting film kan, gimana sih Bu caranya? Oh ya kamu mesti punya ruang sendiri, lo mesti datang duluan ke lokasi, apa yang kamu lakukan di lokasi itu, misalnya nyapu apa gitu, dan baju itu mesti kamu cuci sendiri gitu, seserius itu Bu Christine. Jadi gue kayak waktu di Bumi Manusia tuh gue semua orang di base camp, gue nggak mau ke base camp, gue langsung tuh ke Boyton Surf di set. Pagi-pagi orang-orang belum nyampe set, gue nyapu, terus itu kan dia benci sama Belanda ya, dan dia benci sama orang tuanya. Gue bilang gue lonte, Belanda anjing. Sambil begitu tuh afirmasi membangun karakter tuh dengan cara nyapu tuh sambil membayangkan rasa kesal gitu, dan itu membantu sekali dari Bu Christine itu ilmunya. Biasa ya. Nah ini masih dilakukan oleh anak-anak kita nggak di generasi muda sekarang kalau Ina melihatnya? Nah itu dia gue nggak tahu, makanya perlu mungkin ada acting course gitu ya, yang mungkin itulah pentingnya tadi ya, acting course tadi ya. Bukan bilang mereka nggak pandai, tapi menambah value mereka kan boleh dengan cara seperti itu. Betul, karena aktor itu kan memang aktor tuh channelingnya kan banyak, apalagi dia memerankan tokoh yang berbeda dari dirinya. Bagaimana dia bisa dia untuk menjadi aktor dia harus mengenal dirinya sendiri, karena bahaya kalau dia nggak mengenal dirinya sendiri, dia bisa hilang arah. Dia memerankan orang lain, dia bisa lupa pulang ke rumah gitu. Kalau di luar kan peran satu bisa hidup 10 tahun misalnya. Di sini peran satu hidupnya berapa lama? Nah, itu kan makanya mereka ambil beberapa karakter, switch-nya bisa nggak dengan cepat gitu. Nah itu gue nggak ngerti. Kalau gue mungkin nggak sanggup, karena mungkin kalau gue udah kayak lu mahal banget kali. Iya sih. Nah ini gue demen sama lo. Apa adanya. Kita kan beri kualitas, bukan beli ini. Mahal. Mulai sombong nih kayaknya. Gue demen lo jadi siapa? Biasanya nih dia dulu nggak sombong, dia gitu dia. Udahlah, yang penting dia suka. Dulu rendah hati, yang penting dia suka. Udah kalau dia nggak suka ya enggak. Bener. Ya kan dulu aja deh. Bener. Iya kan? Ya sampai sekarang sih sebenarnya. Ya alhamdulillah gue punya bargaining position, maksudnya gue bisa memilih, gue merdeka untuk memilih apa yang gue ingin lakukan. Karena lu yang dicari. Iya kan, gitu loh. Alhamdulillah. Tuh kan beda kan, udah dewasa gitu. Udah dewasa, udah lebih tenang. Dewasa mah udah lah ya, udah nggak mungkin nggak tua lah. Makin matang. Masih deg-degan nggak sih kalau memerankan sesuatu kalau acting gitu? Wah ya pasti harus. Tapi nggak mungkin hilang ya kalau itu ya. Deg-degan itu menurut gue harus ya. Iya. Harus. Gue MC aja udah sekian tahun, 30 tahun lebih ya. Kadang-kadang sepersekian masih ada deg-degannya. Harus buat kita hati-hatinya ada, jadinya nggak terlalu yakin pada diri kita bisa semuanya. Bahaya sih kalau udah nggak deg-degan menurut gue, apalagi kalau mau masuk panggung gitu, kalau udah nggak ada rasa, waduh gue gelisah justru. Kalau deg-degan yes gitu, dapetin malam-malam bantuan. Yes, begitu deg-degan gue mesti begitu masuk hilang gitu, deg-degan menjadi adrenalin yang berbeda. Gitu. Dalam kehidupan adem-adem aja sama pasangan ya? Insya Allah. Gimana caranya nggak bisa gitu, Nek? Ya pasti ya. Apa kena bidang yang sama-sama, jadi saling ngerti atau menurut apa? Gue sih saling respect ya, dan saling tahu
pasangan masing-masing itu kebutuhannya apa sih gitu, kebutuhan basic needs-nya apa gitu. Kalau mungkin suami gue tahu betul gue orang yang celung ya udah dikasih sama dia dan dia percaya sama gue gitu. Saling percaya sih. Itu yang paling penting ya. Penting. Ada pesan nggak buat viewersnya Alvin in Love yang mungkin mereka aktor aktris yang baru mau masuk ke industri peran di saat ini? Apa ya? Karena zaman udah beda juga ya, Nak. Iya, itu dia. Itu juga kadang-kadang kalau gue ditanya, mesti gimana ya? Ya kadang-kadang kita nggak tahu ya. Setiap orang itu punya rezekinya masing-masing gitu. Ada yang memang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia jadi bintang top gitu. Nah itu kan dari Allah gitu ya rezekinya. Ada juga yang dari bawah, dia mesti meniti. Ada yang udah setengah mati juga nggak naik-naik gitu. Jadi maksudnya intinya adalah sebenarnya ya lo mesti ikhlas, lo mesti gini, mesti harus belajar. Karena menurut gue belajar acting itu nggak cuma untuk sekedar belajar berakting di depan kamera, nggak, lo belajar kehidupan. Gitu. Jadi kalaupun lo tetap harus belajar menurut gue. Belajar tuh nggak perlu harus baca buku, nggak, lo belajar gimana ya, dari siapapun lo belajar gitu. Itu acting. Termasuk dari kehidupan dia sendiri ya, itu kan dia punya aset kan sebetulnya. Iya, penghayatan itu kan belajar kehidupan gitu. Kalau seorang aktor nggak belajar kehidupan, nggak bakalan dia jadi seorang aktor yang baik. Aktor yang keren tuh aktor yang bisa nolin diri, meditasi lah. Nah itu, belajar. Keren. Kok mau ikut tempat lo? Ikut dong. Ajarin dari bawah ya. Ini. Sama kan biar kita bisa jadi kayak Ina Febrianti gitu loh. Dan dicari-cari gitu loh, kan senang gue. Gue mau nanya deh, tadi gue mau nanya. Di antara, lu termasuk orang yang nggak ngerubah apa-apa nih gitu loh. Nggak ngerubah, di era sekarang semua orang rubah macam-macam, mau ini ganti ini. Apanya yang dirubah? Looknya, cara apa, perawatan dan lain-lain. Lu kayaknya asik-asik aja, nggak terlalu pusing pakai begituan. Masih asli semua dari bawah gue lihat tuh gitu. Masa sih? Iya. Ini hidung gue operasi nih. Iya dikit lah. Wow. Enggak, dari dulu begitu kok gitu loh. Kan kelihatan ginian itu, ujungnya tuh gue hafal banget. Dulu kan ciri khas lu tuh. Iya kan? Gue ngelihatnya bahwa bukan tipe orang yang improve herself untuk sesuatu yang sesuai dengan sekarang gitu loh. Tapi lu malah bikin diri lu jadi punya value sendiri tanpa lu berubahnya gitu loh. What do you think? Gitu ya. Komentar lu apa? Ya gue. Apa lu nggak mikir gitu-gitu kan bagaimana? Menurut gue itu segala sesuatu yang natural itu aging gracefully. Yang natural itu adalah satu hal yang sangat ekspensif gitu. Jangan lo rubah-rubah, itu yang udah dikasih Tuhan buat kamu. Yang perlu dirubah adalah sebenarnya diri kita gitu. Diri kita menerima, maksudnya kita mesti upgrading diri kita atau kita menantang diri kita lebih baik dari yang kemarin gitu. Apa yang bisa kita lakukan sih buat apa yang sudah kita cintai? Mungkin lo tetap konsisten di sini gitu untuk menyebarkan cinta lewat sini gitu kan. Kalau mungkin gue bikin art center, sombong banget ya bikin art center ya. Enggak lah, keren dong. Justru gaya banget bikin art center. Berat itu bikin art center. Cuma maksud gue ya gue harus gitu. Somebody has to start kan, orang harus mulai gitu loh. Itulah yang mesti, mungkin itu yang bisa gue berikan gitu. Jadi apa yang bisa lo berikan gitu ya mungkin ya. Jadi ya bukan fisik aja, fisik itu ya lo mesti olahraga, lo mesti makan yang baik, lo mesti jaga diri, lo mesti menjaga spiritual lo. Lebih ke situ sih mungkin, jauh lebih long lasting dibandingin lo bingung soal bentuk lo. Keren. Kalau bentuk itu cuma nggak akan long lasting. Tapi kalau hati. Daripada lu pusing soal bentuk lu, keren banget itu. Mantap. Bener ya? Bener. Kok pinternya gue ya? Iya, tapi lu emang pinter sih. Ngomongnya jago banget deh. Lu mesti belajar banyak sama lu nih kayak ini. Aku mau kasih ini aja deh, kuis pisan. Tunggu. Aku minum kopi aja. Monggo. Ya jadi ini ada segmen Panic Attack Games. Ada 2 pilihan pertanyaan, gue ajuin, terus lu langsung jawab dengan cepat. Lu kasih alasan kenapa lu milih itu. Deal? Deal. Pertanyaan pertama. Pilihan ya. Jadi foto model atau sutradara? Sutradara. Iyalah.
Gue nggak bisa jadi model, aneh. Kemarin kan post foto-foto tuh sama Mas Darwis segala macam. Oh iya, iya ya. Masih bagus banget gayanya, luwes. Iya ya, aneh ya. Itu gara-gara Gym for Actors. Promosi gue. Oke, enggak apa-apa. Dari tadi gue tertarik itu dia. Kita punya ini kan, core-nya di kaki, punya kapal gue gila. Bener. Ternyata masih bisa karena memang latihan itu tadi, latihan. Oh bisa ya masih. Dan fotografernya tapi luar biasa tetap pula. Tapi gue tetap lebih seneng jadi sutradara sih. Oke, ke depan mau jadi sutradara apa? Dalam waktu dekat? Belum sih, maksudnya lebih seneng kan lo. Seneng dulu aja ya. Kedua, berakting dalam film sejarah atau film dengan tema modern? Sejarah. Ya, lu banget kelihatan. Why? Why? Di sejarah itu kita bisa belajar banyak hal. Seperti contohnya syuting Gadis Kretek kemarin gitu. Kita jadi ada workshop soal tembakau itu ternyata di zaman dulu dijual di apotek sebagai obat. Jadi banyak banget sejarah yang kita nggak tahu ternyata oh gitu ya sejarah. Atau kayak Bumi Manusia itu kan 1900-an. Jadi gue harus menjadi manusia monokromo di tahun itu. Jadi gue tahu bahwa dulu zaman Belanda kita nih kaum pribumi ini ditindas seperti itu gitu yang tidak ada di zaman modern ini. Lebih challenge ya? Iya, di monolog juga gue pernah bawain Cut Nyadin. Jadi gue kayak balik ke dimensi tahun lalu dan belajar sejarah. Keren ya. 3, ingin anak mengikuti jejak ini dalam entertainment industry atau membebaskan mereka? Membebaskan lah. Ini pertanyaannya gimana sih? Tahu nih siapa sih yang bikin? Oh bukan gue yang pasti ya. Tapi ini emang sengaja supaya lu keluar tercetus senyumnya ketawa. Oke, pertanyaan keempat ya. Peran utama yang film yang ceritanya jelek atau peran pembantu tapi ceritanya bagus? Kedua lah. Dua lah. Ceritanya bagus dan nggak cuma ceritanya, karakternya yang menantang. Iya, ini lu banget. Iya. Dan kadang-kadang nggak harus main role kan. Role apapun kalau memang itu menarik. Bumi Manusianya ya Ontosoro. Iya betul Ontosoro. Maksudnya yang memang punya karakter yang kuat, yang gue tertantang mungkin. Ibu yang seru atau istri yang baik? Ibu yang seru. Istri yang baik. Gimana tuh? Ibu yang seru atau istri yang baik? Gue juga bingung istri yang baik. Iya istri yang baik itu adalah ibu yang seru menurut gue. Nah pinter ya, cepet aja lu ya. Istri yang baik adalah ibu yang seru. Ada komplain apa sih anak-anak sama lu selain yang lu dulu itu loh gitu loh? Komplainnya apa mereka? Komplainnya apa ya? Anak-anak itu gimana? Komplain lah pasti emaknya. Iya namanya ibu anak itu pasti ada konflik. Like what? Ya seperti barang-barang gue dipakai mereka kadang-kadang itu kan jadi gitu tiap pagi gitu ya. Tapi that's mother and daughter ya. Itu persoalan abadi. Kalau yang laki? Kalau yang laki paling suka pulang malam gitu kan, deg-degan juga gue ya, remaja ya, nggak apa-apa lah anak cowok ya. Cuma ya ternyata emak juga punya lu bisa kekhawatiran. Deg-degan juga ya, gue belum nanya. Lu bisa deg-degan juga sama anak lu gitu loh? Banget. Gue punya kekhawatiran, maksudnya dulu gue misalnya ngebut ya di jalan, cuma kalau begitu ada anak-anak di mobil nggak mungkin gue sengebut gue sendiri. Kayak gitu lah, itu contoh-contoh kayak gitu. Kalau sendirian gue bisa lebih kencang, kalau bawa betul keluarga kan? Gue standar sekali. Di bawah standar. Di bawah standar. Bener, kenapa gitu ya? Baru sadar loh gue bener. Itu naturally. Iya sih, jadi banyak kekhawatiran lah anak-anak tuh. Yudi gitu juga? Dia lebih tenang dari gue lah, dia jauh lebih ngomong gue, dianya pusing sama gue sebenarnya. Cuma karena dia ngomong ya oke. Oke lah. Oh itu kuncinya ya. Oke, apa definisi cinta sih dari seorang Ine Febrianti? Cinta itu, buat gue cinta itu tidak terbatas ya. Pasti cinta yang bener tuh cinta unconditional love. Jadi cinta yang tidak terkondisi oleh apapun. Jadi mau pasangan lo, apapun pasangan lo, kekurangan pasangan lo bisa lo terima dengan ikhlas. Itulah yang gue sebut cinta mungkin. Ya gue masih belajar sih untuk itu. Gue masih belajar. Banyak. Hanya orang-orang yang tidak punya ego yang punya unconditional love. Nah gue masih berjuang untuk memerangi ego gue. Semua ya, kita juga gitu ya. Ya.
Dan sampai seumur hidup kali kita akan berjuang untuk memerangi ego kita. Ya. The biggest war is memerangi diri kita sendiri, memerangi ego kita sendiri. Siap. Ina, terima kasih banyak, thank you so much udah ditamunya Alvin in Love ya. Senang banget. Aku juga senang, sama sukses buat filmnya Budi Pekerti, terus sukses buat juga Akretek ya, apa? Gadis Kretek. Dan sukses buat semua impian-impian dan semua yang Ina kerjakan dalam kehidupan. Amin. Sama-sama Alvin juga, teman-teman di sini semua juga. Semoga sukses semua dan berkah semuanya. Biar kan lebih tenang kan? Iya, gue udah bilang apa lebih tenang. Meditasi dong makanya. Iya, ajarin ya. Gue belajar. Ya seru ya ngobrolan kita. Thank you banget udah datang. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Angkat punya hadiah buat Ina. Yes. Oh, thank you very much. Wah, udah lama gue nggak dikasih bunga loh. Gue kasih, gue pancingan buat beberapa tahun yang lalu ya gue. Biar yang di rumah kasih bunga. Ini real loh. Ya. Yang di rumah jangan minta cuma bunga ini, bunga yang lain juga. Thank you ya. Thank you. Thank you semuanya.